Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang hal apa yang bisa mempengaruhi asam lambung kita itu cepat membaik. Nah itu teman-teman ya. Nah sebetulnya video kali ini itu membahas tentang komentar-komentar yang di video-video sebelumnya ya, yang menyatakan tentang Pak gimana nih cara pengobatannya, Pak gimana nih apakah harus memakai obat atau tidak. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya saya ulas di video kali ini tentang hal yang paling mempengaruhi untuk perbaikan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang mau bertanya di kolom komentar, alangkah baiknya kalian tonton video-video saya yang sebelumnya ya. Karena untuk seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis itu sudah saya share semuanya ya. Dari mulai pertama terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, penyebab-penyebabnya, kemudian cara memahaminya, kemudian cara menanganinya setiap sensasi itu sudah saya share ya. Karena untuk asam lambung dan anestesi psikosomatis itu sebetulnya butuh pemahaman, butuh pengertian biar kalian itu nanti bisa bertindak dengan wajar dan secara logika gitu teman-teman ya. Karena kalau misalnya kalian kurang memahami, kurang mengerti tentang asam lambung dan anestesi psikosomatis, nanti ketika ada sensasi daripada dampak gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, nanti kalian akan bingung dan berpikirnya itu harusnya itu selalu merindukan tentang ini berobat kemana lagi ya, berobat kemana lagi, obatnya obat apa lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah biar kalian tidak gundah gulana, biar kalian tidak merasa bingung, tidak merasa cemas, makanya saya selalu sarankan terhadap teman-teman itu untuk selalu mempelajari, memahami, mengerti tentang gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman, kalau misalnya kalian sudah mengerti, nanti kalian juga akan tahu sendiri ya tentang gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, bahwa gangguan ini ternyata gangguan rumahan, bukan hal yang sangat besar gitu teman-teman ya. Tetapi gangguan rumahan ini, gangguan yang sederhana ini bisa kita rasakan menjadi hal yang sangat besar. Karena memang kita psikisnya itu terganggu ya. Terganggu kenapa? Karena kita selalu salah berpikir ya teman-teman ya. Jadi ketika ada sensasi yang datang, itu bukannya berpikir wajar, malah berandai-andai teman-teman ya. Waduh ini jangan-jangan nih. Waduh andaikan kalau misalnya saya begini nanti gimana nih. Nah itu yang salah ya. Pemikiran itu yang harus diluruskan. Pemikiran itu yang harus kalian alihkan dengan cara berpikir secara positif. Nah untuk berpikir secara positif itu bagaimana? Latih ya, sugesti dalam pikiran kalian bahwa gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini tidak berbahaya sama sekali, karena memang tidak berbahaya. Nah itu teman-teman, nah cara mengalihkannya seperti apa, cara mensugestinya seperti apa? Awali saja dengan melakukan kesenangan gitu teman-teman, melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, biar nanti pikiran negatifnya itu secara tidak sengaja, secara tidak kita rencanakan itu akan terkikis sedikit-sedikit, dan akhirnya pemikiran negatif itu menjadi pemikiran yang positif ya. Kita mempunyai keinginan lagi, kita mempunyai harapan lagi, kita mempunyai mood lagi, emosi kita ada lagi. Nah itu teman-teman, emosi seperti apa? Ya untuk melakukan hobi-hobi yang menyenangkan lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang baru bergabung juga, dimohon ya videonya itu di subscribe dulu. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus menge-share tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis terhadap kalian. Dan jangan lupa juga yang lebih penting, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani saja, menemani kalian yang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Hal apa sih yang mempengaruhi, yang bisa mempengaruhi asam lambung kita itu cepat membaik teman-teman ya. Hal yang mempengaruhi untuk asam lambung dan anestesi psikosomatis biar cepat membaik itu karena banyak sekali bertanya teman-teman itu apakah harus menggunakan obat atau tidak.
Justru yang harus kalian ingat itu, yang harus kalian pahami itu, semuanya juga butuh keyakinan teman-teman ya. Yang pertama itu kita yakin saja dulu ya. Nah itu yang dinamakan dengan psikosomatis ya. Nanti saya jelaskan tentang psikosomatis. Yang pertama itu kalian itu harus yakin dulu. Apapun caranya, apapun bentuk ikhtiarnya yang harus kalian lakukan, itu pertamanya itu adalah yakin teman-teman ya. Yakinlah gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini bakalan sembuh, karena memang bakalan sembuh teman-teman ya. Itu yang pertama, yakin ya. Nah yang kedua, kalau misalkan kalian sudah yakin ya lakukan saja teman-teman, lakukan saja. Jadi kalian jangan mengambang ya. Perasaan kalian jangan mengambang, pikiran kalian jangan mengambang. Kalau seandainya kalian pikirannya mengambang gitu teman-teman ya, nanti tubuh kita juga meresponnya itu ya nggak benar juga gitu teman-teman. Ini kembali lagi ke psikosomatis ya. Apa itu tentang psikosomatis? Karena untuk keyakinan itu ada hubungannya dengan psikosomatis teman-teman ya. Nah psikosomatis itu yang pertama itu diambil dari dua kata ya. Yang pertama itu psikis. Psikis itu yang namanya psikis itu sudah jelas ya, itu pikiran ya. Nah kemudian soma itu apa? Tubuh. Nah sekarang hukum psikosomatis itu apa sebetulnya? Hukum psikosomatis itu adalah ketika pikiran kita berjalan, tubuh kita juga itu merespon dengan sendirinya. Gitu teman-teman. Ini video tentang keterangan seperti ini sudah saya share sebetulnya di video-video sebelumnya ya. Nah itu tentang psikosomatis. Jadi psikosomatis itu adalah dua bahasa teman-teman. Yang pertama psikis. Psikis itu adalah pikiran. Yang keduanya soma. Soma itu adalah tubuh. Nah sekarang psikosomatis itu mempunyai aturan atau hubungannya seperti begini teman-teman. Ketika pikiran kita berjalan, apa yang kita pikirkan itu maka tubuh kita akan merespon. Salah satu contoh sederhananya saya selalu bilang gitu teman-teman ya, kalau seandainya kalian sekarang lagi duduk diam, ini yang namanya psikosomatis, salah satu contoh sederhananya ya. Ketika kita duduk diam kemudian membayangkan jeruk lemon ya, kita bayangkan jeruk lemon, kita kupas jeruknya gitu teman-teman ya. Jeruk lemon yang namanya asam itu ya, kita bayangkan, kita kupas kulitnya kemudian kita cicipi. Nah apa yang terjadi dalam tubuh kita? Gitu teman-teman ya. Jeruknya mungkin hanya bayangan, tetapi air liur yang terjadi dalam mulut kita itu keluar dengan sendirinya. Padahal jeruknya itu bayangan. Nah itu yang dinamakan dengan psikosomatis. Jadi ketika pikirannya berjalan, tubuh kita merespon dengan sendirinya. Nah makanya ketika kalian ingin mengobati tentang asam lambung dan anxiety psikosomatis, apalagi yang sering bertanya, Pak, apakah asam lambung itu bisa diobati dengan obat apa? Kemudian apakah bisa diobati dengan tidak menggunakan obat? Itu tergantung dari pikiran kalian teman-teman. Kalau seandainya kalian mempercayai sesuatu dengan dalam, itu maka kalian akan terjadi teman-teman ya. Karena kepercayaan, keyakinan, pemikiran kalian yakin, apapun bentuknya, bentuk ikhtiar kalian maka akan terjadi teman-teman. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman itu, lakukan ikhtiarnya, lakukan metodenya. Apa yang membuat kalian membaik, lakukan saja. Nah itu teman-teman ya, itu yang saya selalu katakan sama teman-teman. Pak, apakah seharusnya sekarang itu menggunakan obat atau tidak? Itu tergantung daripada kalian teman-teman. Cuman di sini saya akan membicarakan tentang masalah rugi dan tidaknya. Gitu teman-teman, masalah nilai ekonomis dan tidaknya. Kalau seandainya kita tengok di kolom-kolom komentar, itu sudah banyak sekali yang membaik dengan tidak memakai obat teman-teman, tidak memakai herbal. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang apakah banyak juga yang memakai obat? Banyak teman-teman ya. Itu sangat ngimbang sekali ya. Yang memakai obat banyak sekali yang sembuh. Yang tidak memakai obat juga banyak yang sembuh. Sekarang ada dua perbedaan di sini. Ada satu perbedaan lah gitu ya. Kalau seandainya yang membaik dengan memakai obat sudah barang tentu dia itu akan mengeluarkan uang karena untuk membeli obat dan herbal teman-teman. Tetapi berbeda dengan orang yang tidak menggunakan obat, dia itu tidak mengeluarkan uang teman-teman ya. Jadi di situ ada nilai ekonomisnya. Nah itu teman-teman ya. Tetapi apakah akan lebih cepat mana yang memakai obat sama yang tidak? Tergantung dari keyakinan kita sendiri masing-masing gitu teman-teman ya. Tengok yang memakai obat itu durasinya hampir sama dengan orang yang tidak memakai obat. Nah itu teman-teman ya. Jadi pada ujung pangkalnya, pada ujung utamanya di sini butuh keyakinan yang kuat. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman itu, yang pertama itu yakin dulu gitu ya. Untuk video ini sudah banyak ya saya share ya. Yang pertama yakin saja.
Nah, kalau misalnya kalian sudah yakin, apalagi sudah mempelajarinya tentang asam lambung dan anxieties psikosomatis, nanti kita bisa tahu bahwa gangguan ini tidak berbahaya sama sekali. Kita itu butuh metode. Kalau seandainya kalian sudah mengerti dan punya metode, lakukan saja. Gitu, jangan sampai seperti begini. Kalian sudah mempelajarinya, kemudian sudah tahu metodenya, kemudian malas juga melakukannya. Nah, itu justru yang membuat kalian terhambat perbaikannya. Nah, itu teman-teman, karena untuk gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, jujur ya, butuh tekad yang kuat. Tekad kuat. Jadi keinginan kita untuk membaik itu harus kuat gitu, dengan catatan yang pertama kita harus yakin dulu. Nah, itu teman-teman ya. Yang kedua yang pertama itu butuh tekad gitu teman-teman. Yang kedua butuh rajin. Ya, rajin melakukan metodenya gitu teman-teman. Setiap ada sensasi yang datang dalam tubuh kita tangani. Karena kita sudah tahu cara menanganinya. Kalau seandainya tidak memakai obat, lakukan saja metodenya. Gitu teman-teman ya. Dan kalau sudah melakukan metodenya, kalian juga dituntut harus sabar teman-teman ya. Kenapa dituntut harus sabar? Karena untuk asam lambung dan anxieties psikosomatis ini butuh penyesuaian ya. Butuh penyesuaian, kemudian butuh pelatihan, karena kita itu kembali lagi dari nol. Sudah terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, semuanya kembali lagi dari nol. Dari mulai medisnya kita itu kembali lagi dari nol. Perasaannya, psikisnya, kemudian pemikirannya itu semuanya kembali lagi dari nol. Bayangkan saja, untuk sekarang kita lihat dari medisnya ya. Untuk medisnya, sudah lama kita tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang mempunyai efek samping. Ketika kita baru pertama kali mengkonsumsi makanan yang ada efek sampingnya, itu pasti bakalan terjadi. Nah, sebetulnya itu butuh penyesuaian dan butuh pembiasaan. Ingat, kita bisa karena biasa gitu. Jangan dibikin cemas lah ketika kalian mengkonsumsi makanan yang baru, sensasi yang ada datang gitu. Itu merupakan hal yang sangat biasa teman-teman ya. Itu butuh penyesuaian. Tetapi kalian ketika misalkan mengkonsumsi makanan yang baru, kita lihat dulu nilai tahapan kesembuhan kita. Apakah sudah di 90%? Apakah sudah dari 80%? Kalau seandainya di 70% ke bawah, itu berarti belum kuat ya. Itu bukan dari pembiasaan. Justru itu butuh perawatan teman-teman ya. Nah, itu. Nah, kemudian untuk mentalnya. Untuk mentalnya juga kita butuh pembiasaan lagi. Ingat, orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis selalu mengalami ketakutan. Ketakutan apapun. Padahal ketakutan itu kayak macam ketakutan hal yang sepele. Contohlah dalam misalkan untuk mandi saja. Kalau kita misalkan mandi, itu kita selalu mengalami ketakutan ya. Karena ada ketakutan tersendiri. Takut beginilah. Jadi selalu berandai-andai, selalu bersuudzon sama diri sendiri. Nah, itu teman-teman. Dan kalau seandainya masalah ketakutan untuk mandi diceritakan sama anak kecil, pasti anak kecil juga tertawa. Nah itu sebetulnya buat patokan buat kalian bahwa kalian itu mentalnya sekarang sedang mental tempe, dan yang namanya mental itu butuh latihan teman-teman ya. Lakukan mandi saja dengan cara kalian jangan berpikir yang lain-lain, jangan berandai-andai yang lain. Jangan-jangan nanti ketika mandi saya bakalan pingsan di dalam WC. Siapa yang bisa mengetahui? Nah, itu yang salah gitu teman-teman ya. Makanya tanamkan dalam pikiran saya tidak akan apa-apa, karena memang tidak akan apa-apa teman-teman. Sebetulnya itu hanya ketakutan kalian saja yang lahir dari pemikiran-pemikiran yang ngaco teman-teman ya. Nah, itu makanya saya selalu mengajak sama teman-teman itu berpikirlah yang jernih, berpikirlah yang wajar, biar kalian itu biar kita itu tidak tidak merasa ketakutan, karena rasa ketakutan itu lahirnya dari pemikiran yang salah. Dan kalau misalnya kita takut, kita mengalami ketakutan, nanti ada rasa cemas tersendiri, sensasi yang lain-lain datang lagi. Contoh hal yang sederhana, sensasi dari rasa cemas yang sering datang itu sering pegal-pegal. Karena apa? Karena ada penegangan otot di situ. Orang yang namanya sering cemas ada penegangan otot. Nah, itu teman-teman, jadi pahami saja ke sana ya. Nah, itu jadi untuk cara mengalihkan semuanya, cara mengembalikan semuanya itu butuh latihan, butuh penyesuaian. Ingat, kita bisa karena terbiasa. Nah, itu teman-teman ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi pahami saja ke sana. Jadi kita itu memang yang pertama itu apapun bentuk jalan kita, apapun bentuk ikhtiar kita itu harus yakin saja dulu gitu ya. Karena untuk keyakinan itu
sangat penting sekali bagi kita yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Karena kita itu selain terkena medisnya, terkena GERD-nya gitu teman-teman ya, terkena anxiety-nya, terkena psikosomatisnya. Nah, kalau seandainya psikosomatisnya atau pemikirannya yang macam-macam itu tidak kita lakukan, anxiety-nya itu tidak akan datang. Teman-teman ya, saya jamin seperti itu gitu, karena anxiety itu atau kecemasan berlebih itu lahirnya dari pemikiran yang salah. Kalau seandainya kalian berpikir wajar, kalau seandainya kalian itu berpikir normal, itu anxiety atau rasa kecemasan atau was-was itu tidak akan datang sama sekali. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi jalan keluar bagi kalian yang sekarang masih bingung apakah saya itu harus memakai obat atau tidak. Jadi itu tergantung daripada kalian. Apapun yang kalian jalani, yang pertama kuncinya harus yakin, karena biar tubuh kita itu meresponnya dengan benar teman-teman. Kalau seandainya kalian mengambang perasaannya, pikirannya mengambang, nanti tubuh kita juga meresponnya dengan mengambang seperti itu. Nah itu teman-teman, jadi semoga saja videonya menjadi wasilah buat kalian. Nah untuk saya pribadi, jujur di sini kenapa saya tidak menganjurkan memakai obat. Kalau seandainya kalian toh mau mencontoh seperti saya, silakan saja. Tetapi kalau misalkan kalian percaya sama obat-obatan ya silakan juga. Tetapi kalau misalkan kalian pengen bertanya, Pak kenapa Bapak tidak memakai obat? Karena saya tahu sendiri kondisi lambung saya seperti apa. Jadi waktu itu saya tidak mengandalkan obat, karena terlahir dari waktu pertama kali terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis, sudah menggunakan obat apapun dari dokter, sudah menggunakan herbal apapun, tetapi tidak ada perbaikan. Capek rasanya gitu ya teman-teman ya, ketika harus mengkonsumsi obat-obatan terus. Dan ketika saya mulai mempelajari tentang obat asam lambung, ternyata itu bukan mengobati, hanya membantu saja. Membantunya dengan cara menetralkan asam lambung kita gitu teman-teman. Jadi asam lambung kita itu dinetralkan gitu sama obat-obatan asam lambung. Nah tetapi di sisi lain, kita itu asam lambungnya itu butuh keasamannya juga buat membantu sistem pencernaan gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita asam lambungnya normal terus gitu ya, bukan normal ya, netral terus, itu mencernanya tidak akan baik teman-teman. Jadi mengurai makanannya itu tidak akan 100% benar gitu, 100% sempurna, tidak akan seperti itu. Dan kalau yang namanya mencernanya atau mengurai makanannya itu tidak normal 100%, sudah barang tentu itu akan menjadi pengaruhnya itu kebutuhan gizi, kebutuhan nutrisi, kebutuhan vitamin dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kita tidak terpenuhi dengan sempurna. Yang namanya tidak terpenuhi dengan sempurna sudah pasti itu kerjanya tidak akan normal. Dari ujung rambut kerjanya juga tidak akan normal, pasti banyak yang rontok. Nah itu teman-teman, dari matanya kerjanya juga tidak akan normal, pasti agak buram juga gitu. Dari isi kepalanya, kalau seandainya kita itu gizinya tidak terpenuhi, sudah pasti itu akan ada keleyengan, kayak macam menghadapi sering gempa, kemudian pusing. Kenapa seperti itu? Karena gizinya itu tidak normal, tidak terpenuhi dengan 100%. Akhirnya keseimbangan tubuh kita itu menjadi terganggu. Ya solusinya harusnya seperti apa? Ya penuhi saja gizinya. Dengan cara seperti apa? Makan yang bergizi. Nah supaya makanan yang bergizi itu tercerna dengan benar, kemudian terserap energinya dengan sempurna, ya sudah pasti asam lambungnya dinormalkan. Nah kalau misalkan dinetralkan terus, mau kapan sampai sempurnanya? Itu dulu kejadian saya seperti itu. Nah itu teman-teman ya, semoga saja penjelasannya itu bisa menjadi pemahaman buat kalian. Semoga saja penjelasannya itu bisa menambah pengertian buat kalian gitu, sehingga kalian itu nanti berpikir secara wajar, berpikir secara logika. Karena untuk asam lambung GERD anxiety psikosomatis ini butuh pengertian, butuh pemahaman, bukan mengandalkan obat. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya. Semoga saja teman-teman itu kesehatannya kembali lagi kayak dulu lagi, keadaannya kembali lagi kayak dulu lagi, kemudian sifat-sifatnya semuanya, pokoknya keadaan kalian yang dulu itu cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Dan doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian yang sedang merasakan gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Hentikan videonya ya teman-teman ya. Selamat berjumpa lagi di episode selanjutnya, masih tetap di channel Abdurrahman dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.